ai la ya'samu idza akharahu ma astata'a. Dah la 'alal fauri, nggih. Ketika kita punya kemampuan untuk bisa melaksanakan itu dengan dengan adanya sangu nih oleh lunga haji wis siap ya, nunggu waktunya, kita menunggu waiting list karena menunggu antrian itu layak simu ya, tidak dosa karena kita sudah berusaha mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan ketetapan yang ada. Wa yakunu wajiban 'alal fauri fi halatin. Nah, dihukumi di situ itu wajib sakal itu tahun itu fi halati satu idza kana qadaan. Kalau memang qada karena kemarin hajinya rusak, dia tidak tahu terus pulang ya, karena melakukan pelanggaran yang merusak hajinya, dia harus datang lagi ya, dia harus datang lagi melakukan. Nah, ini yang di situ alal fauri. Idza nadharahu, yang kedua adalah ketika dia punya nazar untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga idza khafal ghadab wa huwa al-maradu al-muzminu alladhi yamna'u minal haji bi ikhbarit tabibit thiqati. Idza khafal 'adwi, dia takut keadaan dirinya, dia mempunyai sakit, yang sakit itu ditentukan oleh ahlinya bahwasanya kesempatan umur sampean. Jadi kadang-kadang memang begitu. Dokter itu karena melihat kondisi pasien yang ini bisa menentukan, maksudnya bisa menentukan, bisa ambil bahwasanya kebiasaan yang ada tidak akan panjang umurnya. Walaupun memang umur itu kuasanya pangeran kabeh, tapi lihat biasanya kan ngoten. Dan jenengan ini kesempatannya untuk cuma tahun ini semisal, maka dia harus berusaha. Karena orang-orang yang mempunyai sakit yang secara medis itu adalah sudah masuk hitungan kan ngoten nggih, maka dia harus bagian dari al-faur, harus bisa berusaha untuk melaksanakan itu. Idza khafal halaka ala nafsihi au malihi, duwe dhuwit selak entek semisal nggih, duwe dhuwit nang kono wis daftar, ternyata nang kono 2020 lah boleh berangkat, iki dhuwit selak entek semisal. Biasanya wong duwe dhuwit, duwe tabungan, kadang-kadang gak sida berangkat, diminta lagi semisal. Nah itu biasa sing hati-hati, ngoten nggih. Dhuwit wis kadung diniati untuk ibadah haji terus cukup, semisal untuk pengembangan bisnisnya, rata-rata itu jarang yang berhasil. Mesti nangkun malah ora iso berangkat. Ujiane wong kadang-kadang nek nangkun iku wis kadung nabung terus nangkun diundur-undur, ya. Itu biasanya seperti itu. Harus kuat, nggih. Karena dari cerita-cerita yang ada, orang-orang yang sudah mempunyai niat itu diambil ke uangnya yang ditabung, rata-rata untuk mengembalikannya sulit sekali. Terbalik, ketika orang mempunyai keyakinan bahwasanya dengan menabung dia malah dipermudah oleh Allah. Kadang-kadang itu ada sesuatu yang dirual kemampuannya, moro-moro dhek iku iso melunasi. Awal dia nabung tiap bulan di situ itu adalah menyempatkan 100.000, 200.000 ya. Pokoknya niat nabung. Hitungannya kadang-kadang di situ mestinya berapa tahun yang ada, kadang-kadang min haitsu la yahtasib nabung itu dia bisa. Itu ketika orang nabung dengan keyakinan untuk Allah yang membantu itu. Dan kalau memang sudah, jangan diudik-udik. Jangan diudik-udik. Ya, jangan diudik-udik. Rata-rata banyak yang gagal itu karena itu. Akhirnya dia punya tanggungan, istilahnya itu. Ngempet akhirnya lapo biyen kan ngoten. Jadi kalau memang sudah niat ya itu. Halaka ala nafsihi au malihi. Tadi kondisinya dirinya keancam atau bagaimana ya. Maka dia harus segera, kalau memang memungkinkan untuk segera bisa melaksanakan. Sekarang alasan apapun kadang-kadang memang sulitnya ndak ukuran, kecuali yang punya akses ke
orang-orang yang mempunyai jalur itu, ya. Jadi alasannya itu bisa dipertimbangkan karena kondisi biasanya usianya yang sudah sepuh sangat kan ya. Rata-rata orang kan biasanya kan 63 lah. Nah ini sudah lebih dari 63, dia baru punya kemampuan untuk itu. Maka oleh pemerintah kan dipertimbangkan. Maka apa? Menjadi sesuatu yang ini yang di apa itu yang paling diutamakan. Secara logikanya sing nom-nom kan sih kesempatannya masih ada. Dalam proses umur sampai protes umur mboten wonten sing ngerti kan ngoten lah. Tapi secara umum yang wafat duluan itu kan yang sepuh kan ngoten lah. Jadi jajal nih sampai tadi pemerintah terus dikatakan lah bingung pol to ya. Makanya kadang-kadang nih kita itu harus belajar legowo ya. Pemerintah itu membuat aturan itu secara hukum umumnya. Kalau memang ada sesuatu hukum di luar keumuman, itu baru salah satu saja menjadi pertimbangan. Makanya kadang-kadang wis mboten menerima alasan apapun, ngoten lho nggih. Sebab banyak mereka yang alasannya sama seperti itu, kan ngoten. Kecuali untuk mendampingi orang tua yang sudah sepuh, tidak ada yang mendampingi, baru kan kadang pemerintah mempermudah untuk itu. Jadi apapun yang menjadi keputusan ya dari pihak-pihak yang punya kewenangan, kita apa itu punya keyakinan bahwasanya itu yang terbaik. Jadi semoga bahwasanya ibadah haji itu semakin apa itu pelayanan semakin baik ya, semakin membuat siapapun menjadi tamu Allah itu merasa dimuliakan, merasa dipermudah semuanya. Ya memang ada oknum-oknum yang di situ kadang-kadang ya siapa sih nangkun itu kepingin cepet. Nah wani piro kan ngoten, itu kan oknum kan ngoten lah. Kalau pemerintah tahu ya kadang-kadang tidak mau seperti itu. Nah ada oknum yang memanfaatkan kedekatan dengan orang-orang yang di atas kan ngoten. Ahkamul haji khamsatun fardhu ainin wa huwa hajjatul islami idastama'at syurutun wujubul haji. Dihukumi fardu ain wa huwa hajjatul Islam, ya haji menjadi persyaratan dari Islam idastama'at syurutu wujubul haji. Kalau memang persyaratan dari ibadah haji tersebut sudah terpenuhi orang itu, dia mampu ya, dia mampu punya apa itu keuangan yang mendukung untuk bisa sampai ke sana, dan yang ditinggalkan keluarga juga dia mampu untuk menjamin keluarga yang ditinggalkan. Jadi kalau memang dia punya tanggungan orang tua yang ditinggal, dia punya kemampuan untuk apa? Menanggung biaya selama meninggalkan orang tuanya. Kalau dia punya keluarga, punya istri, punya anak, dia mampu ketika meninggalkan anak istrinya tersebut, biaya-biaya menjadi kewajibannya tersebut terpenuhi semuanya. Kayak bayar sekolah, ya, bayar kebutuhan listriknya dan yang lainnya, semuanya bisa. Gak sampai sih tinggal utang-utang, ngoten lho nggih. Kadang ada yang di situ itu adalah mementingkan dirinya. Sepenting aku iso berangkat, urusane keluarga tak serana nanggone pangeran. Ora kaya ngono. Iku jawabane model kok Siti Hajar, ngoten lho. Nabi Ibrahim ninggalo Siti Hajar, ngoten. Mboten kados ngoten. Kewajiban Islam bukan hanya mementingkan dia bisa melaksanakan kewajiban itu, tapi kewajiban dia untuk memenuhi kebutuhan itu adalah harus terpenuhi secara semuanya. Ojo sampai terus melari melakukan ibadah haji dek getun. Jadi wis ditinggal kabeh wis krana pangeran, usahanya ditinggalkan begitu saja tanpa adanya aturan. Gak diserahkan sapa-sapa, sawah diguro kabeh, teko dek nang kono gak mangan apa-apa kan ngoten. Jadi apa yang menjadi kebiasaan itu harus ditata semuanya. Iki dititipno sapa, semisal duwe wedhus, duwe sapi dan lain-lainnya dititipno sapa kan ngoten. Ora terus diumbar kabeh kan ngoten. Lamun dek seneng manuk, manuke nang kono iku ya diserahno sapa kan ngoten. Gak boleh terus nangkun itu, walaupun di situ itu adalah orang duweni pemakhluk yang tidak berakal, tapi menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa tidak nyepilih nangguni kewajiban-kewajiban yang ada.
Jadi banyak mereka-mereka yang hanya mementingkan itu semuanya tanpa memperdulikan itu semuanya. Jadi ibadah haji tetap berjalan dengan tenangnya. Ketika dia kembali ke rumah, usahanya tidak semakin hancur. Ada yang banyak di situ itu salah menjalankan itu, karena ngerasa nangguni pangeran, panggilan pangeran ditinggal no kabeh dak kabeh. Akhirnya nanggun apa? Gulung tikar, datang-datang, akhirnya getun kabeh. Jadi ini ibadah haji nek teko tambah suki kok tambah melarat kan ngoten. Karena salah di dalam menatanya. Senajan nang kono iku perkarane pangeran, tapi tetap kita tata. Dadi anake sing gedhe iki nggo urusan ya, iki karyawan-karyawan berjalan semuanya. Jadi bisa sesuai dengan itu semuanya. Fardul kifayah kal hajjil ihya'il ka'bati kulasanatin. Jadi kayak haji untuk menghidupkan Ka'bah kulasanatin. Orang-orang penduduk Mekah, orang-orang yang punya akses yang mudah di sana, maka itu. Nah, orang-orang yang tidak punya akses mudah, tapi di situ itu mengada-ngada, ini yang enggak. Sunnatun ka haji sibyani wal abid, dihukumi sunnah kayak sebagaimana hajinya anak yang masih muda, masih belum balik. Biasanya wong tua anak cilik dijak haji, mumpung haji ya, punya finansial yang mampu untuk itu. Wal abid, dan orang-orang abid sekarang kan tidak ada. Sekarang itu rata-rata pekerja. Nah, pekerja rata-rata biasanya orang Indonesia, orang apa, ketika musim haji dia harus daftar. Tapi ada yang tidak daftar, wayah ten Arafah ngoten nyolong-nyolong. Dadi brobos istilahnya. Nggo ketahuan askar dirazia. Harus sesuai, tidak boleh terus dia mumpung di Mekah menggunakan cara apapun, tidak boleh. Dia harus mengikuti prosedur ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah di sana. Dia harus daftar, harus apa? Pemerintah di sana juga meminimalisir ketika ada risiko. Nuwun sewu, ketika ada kematian, ada kecelakaan, pemerintah tanggung jawab yang di sana. Pelaksana di dalam ibadah haji ini bisa memberikan suatu jaminan. Nah, kalau memang tidak jelas statusnya, terus identitasnya tidak jelas, ketika ada apapun kan sulit. Ini maksud dari ketika kenapa semuanya harus terdaftar. Bahwa ini bumi ini kabeh pangeran, bahwa ini perintah pangeran untuk haji, tidak seperti itu. Ada suatu tatanan yang harus ditata biar ketika ada apapun tidak menyulitkan itu semuanya. Wal hajjil qadir alal masyi minal aksari mimma syafati marhalataini mimma kata wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami' shaykhina wa mashayikhina wa ustadina wa li jami' man hadara fi majlisina hadha wa li jami' auladina wa li jami' talamidana bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jami' man hadara fi majlis min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ibadika sholihin. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah ma'a salamah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah ma'a salamah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah ma'a salamah wa haqqaqna bit taqwa wal istiqamah. Rabbi ij'alna muqimas salati wa rabbana wa taqabbal du'a wa subhanallahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.